Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan nikmat iman, nikmat Islam, dan kesehatan, sehingga kita dapat mempelajari ajaran Islam dengan baik. Pada kesempatan ini, saya akan membahas 3 pokok penting. Yang pertama, yaitu pengertian metodologi studi Islam secara bahasa dan secara istilah. Dan yang kedua, Islam itu dibangun atas 5 pondasi, yaitu syahadat, salat, puasa, zakat, dan haji. Dan kita juga akan membahas apakah seseorang masih bisa dikatakan muslim apabila salah satu pondasi tersebut tidak terpenuhi. Dan yang terakhir, kita akan membahas alasan mengapa manusia harus percaya kepada Tuhan berdasarkan dalil nakli dan dalil akli. Baik, sebelum kita lanjut untuk pembahasan, saya akan memperkenalkan diri saya sendiri. Perkenalkan, nama saya Rizky Amalia, saya dari kelas 4 PGMIA. Baik, kita lanjut pertanyaan yang pertama. Apa sih pengertian metodologi studi Islam secara bahasa maupun istilah? Ayo kita cari tahu. Jadi, pengertian metodologi secara bahasa yaitu metodologi berasal dari bahasa Yunani, yaitu metodos, yang berarti cara atau jalan yang ditempuh untuk mencapai tujuan tertentu. Dan logos, yaitu artinya ilmu atau pengetahuan. Dengan demikian, metodologi secara bahasa dapat diartikan sebagai ilmu yang membahas tentang cara atau metode yang digunakan untuk memperoleh pengetahuan. Ya, sedangkan secara istilah, metodologi itu adalah ilmu yang mempelajari berbagai metode, pendekatan, dan langkah-langkah sistematis yang digunakan dalam suatu kajian agar memperoleh hal yang benar dan dapat dipertanggungjawabkan. Jadi, pengertian studi Islam itu adalah usaha sistematis untuk memahami, mengkaji, meneliti, dan mengamalkan ajaran Islam yang bersumberkan dari Al-Quran, hadis, serta berbagai disiplin ilmu keislaman lainnya. Baik, bagian yang kedua yaitu 5 pondasi Islam. Dasar pembahasan mengenai 5 pondasi Islam berasal dari hadis Nabi Muhammad SAW dari Abdullah bin Umar radhiyallahu an. Rasulullah SAW bersabda, Islam dibangun atas 5 perkara. Bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah dan Muhammad adalah utusan Allah. Mendirikan salat, menunaikan zakat, berpuasa Ramadan, dan menunaikan haji ke Baitullah bagi yang mampu. Hadis ini diriwayatkan oleh Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Baik, yang pertama kita akan membahas tentang syahadat. Apa sih itu syahadat? Ya, baik. Syahadat adalah pengakuan bahwa tiada Tuhan selain Allah dan Muhammad adalah utusan Allah. Syahadat merupakan pintu masuk ke dalam Islam. Dengan syahadat, seseorang mengakui keesaan Allah dan menerima kerasulan Nabi Muhammad SAW. Tanpa syahadat, seseorang tidak dapat disebut Muslim, karena syahadat adalah dasar utama seluruh ajaran Islam. Ya, salat. Salat adalah ibadah wajib 5 waktu dan yang menjadi tiang agama. As-salatu imaduddin. Salat adalah tiang agama. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran, dirikanlah salat. Sesungguhnya salat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Quran Surat Al-Ankabut ayat 45. Dan salat adalah merupakan sarana komunikasi langsung antara hamba dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Zakat. Zakat adalah mengeluarkan sebagian harta tertentu yang telah mencapai syarat dan ketentuan untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya. Apa sih tujuan zakat itu? Ya, yang pertama, tujuan zakat itu membersihkan harta. Dan kedua, menolong fakir miskin. Yang ketiga, mengurangi kesenjangan sosial. Dan yang keempat, menumbuhkan solidaritas umat Islam. Ya, puasa Ramadan. Puasa adalah menahan diri dari makan, dari minum, dan dari hal-hal yang membatalkan puasa. Sejak terbit fajar hingga terbenamnya matahari. Dengan niat karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah berfirman, "Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa." Quran Surat Al-Baqarah ayat 183. Tujuan utama puasa itu adalah membentuk ketakwaan. Aku mau ke Mekah, berkeliling-keliling Ka'bah sambil baca talbiyah dan wukuf di Arafah, lalu melempar jumroh, ula wusta Aqobah, sa'i dari Safa ke Marwah. Allah Maha Penyayang, sayangnya tak terbilang. Allah Maha Pengasih, tak pernah pilih kasih. Allah yang Maha Tahu, tanpa diberitahu. Allah, Allah, la ilaha illallah. Aku mau ke Mekah, berkeliling-keliling Ka'bah sambil baca talbiyah dan wukuf di Arafah, lalu melempar jumroh, ula wusta Aqobah, sa'i dari Safa ke Marwah. Yang terakhir adalah haji. Haji adalah ibadah yang dilakukan di Mekah pada waktu tertentu dan wajib sekali seumur hidup bagi muslim yang mampu secara fisik, finansial, dan keamanan perjalanan. Allah berfirman,
mengerjakan haji adalah kewajiban manusia terhadap Allah, yaitu bagi orang yang sanggup mengadakan perjalanan ke Baitullah. Quran Surat Al-Imran ayat 97. أركان الإسلام. عن أبي عبد الرحمن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وحج البيت وصوم رمضان. Apakah seseorang muslim masih dikatakan muslim jika salah satu pondasi tidak terpenuhi? Jawabannya yaitu perlu dibedakan berdasarkan kondisi dan jenis pondasi yang digunakan. Pertama, jika tidak bersyahadat, seseorang tidak dapat disebut muslim karena syahadat adalah dasar keislaman. Dan yang kedua, jika meninggalkan salat. Para ulama berbeda pendapat. Sebagian ulama berpendapat bahwa orang yang meninggalkan salat karena mengingkari kewajiban menjadi kafir. Sebagian ulama lain berpendapat bahwa jika masih meyakini kewajiban salat tapi tidak melaksanakannya karena malas, maka ia masih muslim, namun melakukan dosa yang sangat besar. Dan yang ketiga, jika tidak membayar zakat. Apabila mengingkari kewajiban zakat, maka dapat mengeluarkan seseorang dari Islam. Namun, jika mengakui kewajibannya tetapi tidak melaksanakannya karena kikir atau lalai, maka ia dosa besar, tetapi masih dianggap muslim menurut mayoritas ulama. Dan yang keempat, jika tidak berpuasa. Jika mengingkari kewajibannya dapat menyebabkan kekufuran. Jika meninggalkannya karena malas atau lalai, namun tetap meyakini kewajibannya, maka ia berdosa besar tetapi masih muslim. Dan yang terakhir, jika belum haji. Apabila belum memiliki kemampuan, tidak berdosa. Namun, jika sudah mampu dan sengaja menunda tanpa alasan yang dibenarkan, maka ia berdosa. Jadi kesimpulannya apa? Kesimpulannya, seseorang tetap dapat disebut muslim apabila masih memiliki keimanan dan tidak mengingkari kewajiban-kewajiban tersebut. Akan tetapi, meninggalkan rukun Islam tanpa alasan syar'i merupakan dosa besar yang segera harus diperbaiki. Mengapa harus percaya kepada Tuhan menurut dalil nakli dan dalil akli?
adalah dalil yang bersumber dari wahyu, yaitu Al-Quran dan hadis. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, apakah mereka diciptakan tanpa sesuatu pun, ataukah mereka yang menciptakan diri mereka sendiri? Quran Surat At-Tur ayat 35. Ayat ini mengajak manusia berpikir bahwa mustahil sesuatu ada tanpa pencipta. Allah juga berfirman, sesungguhnya pada penciptaan langit dan bumi, serta pergantian malam dan siang, terdapat tanda-tanda bagi orang yang berakal. Quran Surat Al-Imran ayat 190. Lah, ayat ini menunjukkan bahwa alam semesta adalah bukti keberadaan adanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, menurut dalil akli. Lah, dalil akli ini adalah dalil yang menggunakan akal dan logika. Yang pertama itu, setiap akibat memiliki sebab. Lah, dalam kehidupan sehari-hari, kita mengetahui bahwa setiap benda pasti memiliki pembuat. Nah, contoh, rumah ada karena dibangun, mobil ada karena dibuat, dan jam ada karena dirancang. Lah, maka alam semesta yang jauh lebih kompleks ini tentu memiliki pencipta yang lebih agung, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kedua, keteraturan alam semesta. Contohnya nih, planet bergerak pada orbitnya. Matahari terbit dan terbenam secara teratur. Tubuh manusia bekerja dengan sistem yang sangat kompleks. Keraturan ini yang luar biasa bukan? Bahwa ini menunjukkan adanya perancang yang maha bijaksana. Dan yang ketiga yaitu ada fitrah manusia. Manusia secara alami memiliki kecenderungan untuk mencari dan menyembah sesuatu yang lebih tinggi daripada dirinya. Lah, ketika menghadapi musibah besar, banyak nih orang-orang secara spontan berdoa dan memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hal ini menunjukkan adanya fitrah ketuhanan dalam diri manusia. Yang keempat yaitu adanya keterbatasan manusia. Jadi, manusia itu tidak dapat menciptakan dirinya sendiri, menentukan kelahirannya, atau mengendalikan seluruh alam semesta. Lah, keterbatasan tersebut menunjukkan bahwa ada zat yang maha kuasa yang mengatur segala sesuatu. Dari pembahasan ini kita dapat simpulkan bahwa metodologi studi Islam adalah ilmu yang membahas cara-cara sistematis untuk memahami Islam. Islam itu dibangun atas 5 pondasi utama, yaitu syahadat, salat, puasa, zakat, dan haji. Kelima pondasi tersebut menjadi dasar kehidupan seorang muslim. Selain itu, kepercayaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dapat dibuktikan melalui dalil nakli dan dalil akli yang bersumber dari Al-Quran dan hadis, serta dalil akli yang menggunakan akal dan logika. Semoga pembahasan ini menambah wawasan dan memperkuat keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.